Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberikan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan memeliharanya, serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang persatuan atau kesatuan, paling tidak ada 4 hal yang saling berkaitan. Yang pertama, berbicara tentang persatuan itu pasti lebih dari satu. Tidak mungkin kalau hanya cuma satu itu disebut persatuan. Jadi 2 atau lebih mereka bersepakat untuk bersatu, itulah persatuan. Yang kedua, sifat mereka atau karakter mereka sangat berbeda. Tidak sama. Tetapi mereka saling bersatu. Berkomitmen untuk bersatu, itulah persatuan. Yang ketiga, ada satu pengikat yang mempersatukan perbedaan mereka. Sekalipun mereka berbeda, mereka bersepakat untuk bersatu. Sehingga ada butuh persatuan, ada pengikatnya, supaya perbedaan mereka tidak masalah, tetapi persatuan mereka semakin kuat, harus ada pengikatnya. Yang keempat, ada konsekuensi logis yang harus mereka kerjakan di dalam persatuan dan kesatuan tersebut. Ada konsekuensi logisnya. Itulah persatuan dan kesatuan. 4 hal ini saling berkaitan. Contohnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bukan hanya terdiri dari satu agama saja, atau satu suku saja, enggak. Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalamnya terdapat begitu banyak suku. Ada berbagai macam agama. Dan masing-masing suku atau agama memiliki sifat karakter yang berbeda. Tetapi ketika mereka menyadari memiliki tujuan yang sama, cita-cita yang sama, mereka akhirnya bersatu. Dan tujuan dan cita-cita bersama itu yang disebut sebagai Pancasila. Saudara, Pancasila itu adalah alat pengikat persatuan negara Republik Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu disimbolkan dengan burung Garuda Pancasila.
Mengapa perlu simbol, saudara? Sebab supaya setiap orang yang tinggal di negara Indonesia, setiap rakyat di bangsa dan negara ini, setiap kali mereka melihat simbol burung Garuda Pancasila, mereka diingatkan akan cita-cita bersama. Setiap mereka lihat burung Garuda Pancasila, mereka harusnya semakin bersatu satu dengan yang lain, sesuai dengan cita-cita bersama. Oleh sebab itu, konsekuensi logisnya adalah semua peraturan dan perundang-undangan, semua kebijakan yang diambil, semua tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan Pancasila. Karena itu adalah pengikatnya, karena itu adalah dasarnya. Oleh sebab itu, jikalau ada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, jikalau ada satu kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, jikalau ada tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, itu menimbulkan pergumulan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tetapi, ketika semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pancasila, setiap kebijakan dan tindakan sesuai dengan Pancasila, maka pasti rakyat Indonesia akan menikmati damai sejahtera. Rakyat Indonesia pasti akan mengalami keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita cita-citakan bersama. Demikian pula, seorang laki-laki dan seorang perempuan, di dalam pernikahan mereka mengalami kesatuan, persatuan, bersatu. Sekalipun mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, sifat mereka pun juga berbeda. Tetapi ketika mereka memiliki hati yang sama, cinta yang sama, sehingga mereka mengambil komitmen untuk hidup bersama, di dalam pernikahan mereka mengalami persatuan, bersatu. Sering kasih Tuhan, persatuan mereka ucapkan di dalam janji suci pernikahan. Dan disimbolkan sebagai apa? Dengan adanya cincin dan akta pernikahan. Supaya apa? Supaya kemanapun suami atau istri pergi, setiap kali melihat cincin perkawinan, mereka mengingat, oh iya, saya memiliki janji suci kepada pasangan saya. Sehingga mereka selalu diingatkan akan janji persatuan mereka bersama. Jadi, konsekuensi logisnya adalah suami dan istri harus hidup, harus melalui perkataannya, tindakannya, perbuatannya, harus sesuai dengan janji suci yang diucapkan di dalam pernikahan tersebut. Andai kata ada suami atau istri yang perkataannya tidak sesuai dengan janji yang diucapkannya, maka jelas sekali pernikahan itu akan menghasilkan pergumulan yang berat. Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh melakukannya, menghidupinya, perkataan perbuatan mereka sungguh-sungguh sesuai dengan janji pernikahannya yang dulu, maka pasti pernikahan itu akan mendatangkan bahagia. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimana dengan persatuan umat manusia dengan Allah? Saudara kasih Tuhan, persatuan manusia dengan Allah, konsep ide ini bukan sesuatu yang baru, sudah sangat lama. Bukan hanya dimiliki oleh iman Kristen saja, tetapi semua agama, semua kepercayaan memiliki ide atau konsep persatuan manusia dengan Allah. Saudara, agama-agama yang dipengaruhi atau kepercayaan-kepercayaan dipengaruhi oleh panteisme, mereka percaya bahwa diri mereka bisa bersatu dengan Allah karena mereka memiliki pengajaran bahwa sesungguhnya mereka bisa bersatu dengan Allah karena pada esensinya manusia dengan Allah itu esensinya sama. Karena mereka sama-sama sifat ilahi. Bahkan mereka juga mengajarkan bahwa manusia, binatang, tumbuhan, semua ciptaan itu esensinya sama, yaitu bersifat ilahi dengan derajat ilahi yang berbeda-beda. Makanya tidak heran, apapun yang mereka lakukan, mereka berusaha mencapai yang disebut kekuatan ilahi
derajat ilahi yang sangat tinggi supaya sama dengan Allah. Yang mereka lakukan bertapa, berpuasa, sehingga ketika mereka mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, mereka berpikir itu adalah pengalaman yang sifatnya ilahi. Mereka berpikir bahwa mereka sudah mencapai pada taraf derajat ilahi yang paling tinggi. Dengan demikian mereka berkata, aku dan Allah adalah sama. Allah adalah aku adalah Allah. Kalau di dalam agama Jawa itu disebut konsep manunggaling kawula Gusti. Mereka berpikir demikian. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan iman Kristen? Bagaimana dengan iman Kristen? Bagaimana konsep persatuan manusia dengan Allah di dalam iman Kristen? Bagaimana konsep manunggaling kawula Gusti di dalam iman Kristen? Saudara kasih Tuhan, di dalam iman Kristen dari sejak awal sudah sangat jelas sekali bahwa Allah sangat berbeda esensinya dengan manusia. Sangat berbeda. Allah adalah Allah. Manusia adalah gambar Allah. Sebagai gambar Allah, manusia memiliki kemiripan-kemiripan dengan Allah. Saya kasih contoh satu saja. Allah memiliki daya cipta luar biasa. Sementara itu manusia juga memiliki daya cipta luar biasa. Perbedaannya adalah Allah menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Itu Allah. Tetapi manusia, daya cipta manusia, ketika mereka menciptakan dari sesuatu yang ada kepada sesuatu keberadaan yang berbentuk lain, berbeda. Dari sesuatu yang ada menjadi keberadaan lain yang berbentuk yang berbeda. Saya kasih contoh misalkan. Allah menciptakan pohon. Sementara itu manusia menjadikan batang pohon menjadi kertas atau meja atau kursi dan sebagainya. Apakah itu berarti manusia lebih daripada Allah, lebih pandai daripada Allah, melebihi Allah? Enggak. Sangat berbeda sekali, saudara. Allah menciptakan pohon, tapi manusia hanya bisa mengelola pohon. Oleh sebab itu jelas sekali, ciptaan tidak mungkin menjadi pencipta. Manusia hanya bisa menjadikan segala sesuatu yang sudah ada, yang Tuhan sudah berikan pada dirinya. Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah juga yang memberikan kemampuan daya cipta kepada manusia. Supaya bisa mengelola segala ciptaan yang Tuhan percayakan kepada manusia. Oleh sebab itu, manusia bagaimanapun pandainya, kuasanya, tidak akan pernah bisa menjadi Allah. Karena dia adalah gambar Allah. Tetapi, justru ketika manusia ingin menjadi Allah, ingin sama seperti Allah, saat itulah terjadi perpisahan antara manusia dengan Allah. Kesatuan manusia dengan Allah menjadi hancur karena manusia ingin jadi Allah. Saudara kasih Tuhan, Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, persatuan manusia dengan Allah itu begitu indah sekali. Kehidupan manusia, relasi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan dirinya sendiri, relasi manusia dengan sesamanya, bahkan relasi manusia dengan alam ciptaan lainnya. Begitu harmonis sekali, dipenuhi dengan kasih. Kehidupan manusia sebelum jatuh di dalam dosa adalah kehidupan damai sejahtera, indah sekali. Tetapi ketika manusia mulai pengen jadi Allah, manusia memberontak kepada Allah, dampaknya persatuan manusia dengan Allah rusak. Akibatnya kehidupan manusia menjadi sangat kacau dan penuh dengan penderitaan. Saudara kasih Tuhan, itulah yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara, bagaimana manusia menghadapi kekacauan hidup ini dan penderitaan? Saudara, paling tidak ada dua cara yang dilakukan oleh manusia. Cara yang pertama, manusia pengen menjalin relasi lagi dengan Allah.
relasi yang sudah putus dengan Allah, persatuannya sudah rusak itu mau dijalin lagi dengan Allah supaya kehidupan kacau dan penderitaan ini berhenti. Itulah yang disebut agama. Cara kedua yang dipakai oleh manusia tidak lagi peduli persatuan dengan Allah. Manusia berusaha untuk menyelesaikan kekacauan hidup ini, penderitaan ini dengan kekuatannya sendiri, sehingga menganggap Allah itu tidak ada. Itulah yang disebut ateisme. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan iman Kristen? Saudara, iman Kristen sangat berbeda sekali dengan ateis. Bagi ateis, persatuan dengan Allah itu tidak penting. Tetapi, di dalam iman Kristen, persatuan dengan Allah itu adalah sangat penting. Bahkan, satu-satunya tujuan utama di dalam spiritualitas iman Kristen adalah persatuan manusia dengan Allah. Saudara kasih Tuhan, itulah iman Kristen. Iman Kristen juga berbeda dengan agama-agama lain. Kalau agama-agama lain pengen berusaha dengan kekuatannya sendiri bisa bersatu dengan Allah. Tetapi iman Kristen sangat berbeda. Iman Kristen mengakui bahwa kalau manusia bisa bersatu dengan Allah, itu semata-mata hanya anugerah Allah saja. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, inilah persatuan iman Kristen. Manusia dengan Allah di dalam iman Kristen. Bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi semata-mata hanya kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, persatuan manusia dengan Allah di dalam iman Kristen bukan karena manusia dan Allah itu punya tujuan yang sama sehingga diikat dalam persatuan seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan. Karena manusia sudah berdosa, berbeda arah, berbeda tujuan dengan Allah. Persatuan manusia dengan Allah di dalam iman Kristen juga bukan karena sama-sama memiliki hati yang saling mengasihi. Seperti seorang pria dan wanita dalam pernikahan, bukan. Karena hati kita ini mencintai diri kita sendiri dan membenci Allah. Itulah manusia berdosa. Oleh sebab itu, persatuan iman Kristen adalah karena sungguh-sungguh hanya Allah yang begitu besar kasihnya kepada manusia. Sehingga firman Allah berinkarnasi menjadi manusia. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Agar manusia yang percaya kepadanya bisa mengalami kembali persatuan dengan Allah. Itulah sebabnya simbol persatuan manusia dengan Allah di dalam iman Kristen adalah salib Yesus Kristus. Salib Yesus Kristus. Saudara, oleh sebab itu seharusnya setiap kali kita memandang salib Kristus, kita harus ingat bahwa kasih Allah begitu besar kepada kita orang berdosa ini. Setiap kali kita memandang salib Kristus, seharusnya kita selalu mengingat, orang-orang Kristen seharusnya selalu mengingat bahwa kita ini sudah dipersatukan dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan setiap kali kita melihat salib Kristus, kita seharusnya ingat ada konsekuensi logis terhadap persatuan kita dengan Allah. Saudara, pertanyaannya, konsekuensi logis apa persatuan orang Kristen dengan Allah? Saudara kasih Tuhan, hanya satu saja konsekuensinya, hanya satu saja. Yaitu, semua orang Kristen harus sama seperti Yesus Kristus. Satu saja. Semua orang Kristen harus sama seperti Yesus Kristus. Saudara, apa yang dimaksud sama seperti Yesus Kristus? Apakah semua orang Kristen harus sama-sama seperti Yesus memakai jubah kemana-mana? Apakah orang Kristen harus memakai
harus menumbuhkan kumis dan jenggot seperti Yesus. Oh saudara, bukan seperti itu, sama seperti Yesus. Yang dimaksud sama seperti Yesus artinya apa? Orang Kristen harus sama-sama memiliki karakter Kristus. Apa yang dimaksud karakter Kristus? Saudara, karakter Kristus yang utama adalah kasih. Artinya, konsekuensi logis terhadap persatuan dirinya dengan Allah, orang Kristen harus sama seperti Kristus. Artinya, orang Kristen harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara, itu konsekuensi logisnya. Saudara kasih Tuhan, antara kasih dan ketaatan itu tidak terpisah. Justru bukti sejati seseorang mengasihi adalah mentaati. Saya ulangi. Antara kasih dan ketaatan itu tidak terpisah. Justru bukti sejati seseorang mengasihi adalah ketaatan. Yohanes 15 ayat 10 yang kita baca tadi dikatakan demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itu artinya saudara, kalau kita berkata aku mengasihi Yesus Kristus, itu kita sama harusnya mentaati Yesus Kristus. Sama seperti Yesus sudah mentaati Bapa karena Yesus mengasihi Bapa. Jadi kasih dan ketaatan tidak terpisah. Lalu pertanyaannya, apa perintah Yesus Kristus kepada kita, murid-muridnya? Ayat 12 dan 17. Ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Diulang lagi ayat 17, inilah perintahku kepada kamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, perintahnya sangat jelas sekali. Lalu saudara dikasih Tuhan, banyak orang, para pemimpin hanya berani berkata memerintahkan saja, tetapi tidak melakukannya. Saudara, para pemimpin berkata, katakan tidak kepada korupsi, jangan korupsi, justru dirinya sendiri yang korupsi. Makanya tidak heran, rakyat tidak percaya sama dia. Tidak sedikit orang tua yang berkata kepada anaknya, jangan merokok, sementara dirinya sendiri ngerokok. Tidak heran anaknya tidak hormat pada orang tuanya. Tidak sedikit guru berkata kepada siswa, jangan berbohong, sementara guru sendiri berbohong. Makanya tidak heran para siswa tidak menghormati gurunya. Sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berikan perintah, hendaklah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bahkan di dalam ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus tidak hanya ngomong saja, tetapi Yesus membuktikannya di atas kayu salib. Begitu besar kasihnya kepada kita. Yesus tidak hanya memberikan perintah saja, tetapi Yesus memberikan teladan hidup yang luar biasa. Mati untuk kita yang dikasihinya. Saudara kasih Tuhan, andai kata semua bangsa, seluruh rakyat Indonesia sungguh-sungguh hidup sesuai dengan Pancasila, Indonesia pasti akan menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Andai kata suami dan istri itu sungguh-sungguh hidup seperti yang dijanjikan pada waktu pernikahan, saya yakin sekali hidup pernikahan mereka pasti akan menikmati bahagia. Andai kata semua orang Kristen hidup sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain, pasti semua orang Kristen akan menikmati sukacita yang luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan sudah berjanji. Di ayat 11 dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu supaya
sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, Tuhan sudah berjanji kepada kita. Oleh sebab itu, mengapa kita saat ini tidak menikmati sukacita itu? Bukankah Allah sudah berjanji sukacitamu akan penuh? Lalu mengapa kita tidak menikmatinya? Mungkin di dalam hati kita ada yang berkata, Pak Kris, mengasihi seperti Yesus mengasihi itu sulit sekali. Saya berani berkata, hanya sulit, bahkan mustahil bagi manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Lalu pertanyaannya, kalau itu mustahil, mengapa Tuhan Yesus perintahkan murid-muridnya? Mengapa Tuhan Yesus perintahkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain? Saudara kasih Tuhan, mari kita baca ayat 16 bersama-sama. Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus yang memerintahkan para murid dan orang-orang Kristen untuk mengasihi seperti Dia mengasihi. Dia sendiri juga yang menetapkan mereka, menetapkan kita untuk pergi melakukannya dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, artinya Dia sendiri yang akan bekerja terus-menerus di dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Ini persatuan yang sangat indah sekali. Hanya di dalam iman Kristen saja, di mana Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita untuk kita bisa hidup mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Firman Tuhan katakan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita hidup di dalam persatuan yang sangat-sangat luar biasa ini. Ayat ini seringkali dilecehkan, dipermainkan. Ada orang berkata, oh mari kita berdoa kepada Bapa, minta diri kita kaya, minta diri kita selalu sukses, minta diri kita selalu terjadi mukjizat dalam hidup kita. Bukankah ayat ini berkata, mintalah kepada Bapa, baik itu kekayaan, kesuksesan, dan bahkan mukjizat demi mukjizat di dalam nama Yesus, pasti katakan akan diberikan pada kita. Saudara, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang salah menafsirkan dan menyesatkan begitu banyak orang. Ayat 16 ini tidak ada kaitannya dengan kekayaan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan hidup sukses, dan bahkan dengan mukjizat demi mukjizat. Ayat ini berbicara tentang bagaimana murid-murid harus mengasihi. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, ayat ini seakan-akan berbicara kepada para murid. Hei para muridku, kalau engkau mengalami kesulitan mengasihi, seperti aku mengasihi kamu, berdoalah kepada Bapa dalam namaku, pasti akan diberikan kekuatan kuasa untuk mengasihi sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Makanya tidak heran, para rasul ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengasihi banyak orang, sekalipun mereka seringkali dianiaya, ditolak, dan bahkan ada yang mati disalibkan, dibakar, mereka tetap berkata, ampunilah mereka. Seperti Yesus, ketika di atas kayu salib berdoa, ya Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu, hai engkau para suami atau istri, kalau engkau sulit sekali mengasihi pasanganmu, berdoalah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka engkau akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengasihi pasanganmu yang sulit sekali engkau kasih. Hai para orang tua, kalau engkau sulit sekali mengasihi anakmu, berdoalah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus
untuk kita sungguh-sungguh bisa mengasihi anak-anak kita. Hai anak-anak, kalau engkau sulit sekali mengasihi orang tuamu, berdoalah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Bapa pasti akan memberikan kekuatan kepadamu untuk kita mengasihi orang tua kita seperti Yesus sudah mengasihi diri kita. Oleh sebab itu, apakah engkau saat ini sedang mengalami kesulitan mengasihi seseorang? Mari kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan sungguh-sungguh memampukan hati kita untuk mengasihi pribadi yang sulit sekali kita kasih. Tuhan pasti jawab doa-doa kita karena Dia sudah berjanji kepada kita. Bagi engkau yang sungguh-sungguh mau hidup mentaati perintah Tuhan untuk mengasihi, sekalipun itu sangat sulit sekali, mari kita berdoa kepada Bapa. Melalui pujian yang bersama-sama kita nyanyikan, itu menjadi doa kita, supaya Tuhan sungguh-sungguh memberikan kemampuan di dalam hati kita untuk mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita pujikan pujian menjadi doa kita di hadapan Allah. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ya Tuhan, Kau tahu isi hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jikalau saat ini ada hati yang sulit sekali mengasihi, mungkin hati yang sulit mengasihi pasangannya, mungkin hati yang sulit sekali mengasihi anaknya, mungkin hati yang sulit sekali mengasihi orang tuanya, mungkin hati yang sulit sekali mengasihi sesamanya, karena hatinya sudah tersakiti sedemikian dalam. Ya Tuhan, bila bersama-sama dengan kami meminta kuasa-Mu ya Tuhan. Kami meminta kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami boleh memiliki hati seperti hati Yesus yang dipenuhi dengan kasih, sehingga kami dimampukan untuk mengasihi mereka yang sudah menyakiti diri kami. Kami dimampukan untuk berkata, ampunilah mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan demikian, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, karena kami boleh semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kami boleh bersatu menikmati kesatuan di dalam kuasa Roh Kudus bersama dengan Bapa di surga. Permuliakanlah nama-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.